Banyak yang bilang pemilu pertama Indonesia tahun 1955 adalah pemilu paling demokratis sepanjang sejarah bangsa ini. Tapi tahukah kamu, setelah itu perjalanan pemilu kita penuh tantangan. Mulai dari tantangan politik uang, hoax, polarisasi, hingga soal kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Jadi, setelah pemilu pertama di tahun 1955, apakah demokrasi kita benar-benar maju atau sekedar berubah wajah? Halo sahabat Trust Channel, saya Trust. Di sini kita membahas demokrasi dengan cara yang berbeda tapi tetap bermakna. Jangan jadi penonton pasif, karena saya menemukan fakta nih ya, tentang sebagian besar penonton konten saya tidak login ke akun YouTube-nya, sehingga tidak bisa subscribe. Nah, kalau itu yang terjadi pada kalian sekarang, maka kalian akan ketinggalan seri lengkap sejarah pemilu ini. Jadi, login sekarang, klik subscribe, dan mari belajar bareng tentang demokrasi kita. Mari kita mulai dari pemilu tahun 1955. Ini pemilu pertama sekaligus pemilu yang disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Nah, pemilu pertama ini dilaksanakan untuk menentukan dua pilihan sekaligus, yaitu memilih DPR dan konstituante. Untuk kalian ketahui bahwa lebih dari 37 juta pemilih terdaftar pada pemilu pertama ini. Ada lebih dari 170 partai politik dan organisasi yang ikut serta. Hal yang menakjubkan dari pemilu pertama ini adalah tentang transparansi penyelenggaraan yang tinggi. Sehingga pemilu ini sering sekali dijadikan contoh sukses demokrasi di Asia. Oke teman-teman, dari pemilu pertama kita masuk ke masa Orde Lama tahun 1959 sampai tahun 1965. Nah, di periode tahun 1959 sampai 1965 ini dikenal dengan istilah era demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, di mana selama periode ini pemilu tidak dilaksanakan. Jadi siklus pemilu yang seharusnya berlanjut pada tahun 1960 itu terhenti tuh, karena pada masa ini terjadi pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui Dekret 5 Juli 1959. Lalu apa kabar lembaga legislatif di periode ini? Kabarnya nih ya, dan kabar ini valid dong, bukan kabar hoax. Jadi setelah pembubaran DPR, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan MPR Sementara atau MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang anggotanya tuh diangkat langsung oleh Presiden. Nah, teman-teman, selama periode ini, rakyat tuh kehilangan kesempatan ikut menentukan arah negara lewat pemilu. Singkat cerita, teman-teman, 7 tahun kemudian setelah dikeluarkannya dekret Presiden yang membubarkan DPR, masuklah bangsa ini pada era Orde Baru, yaitu pada periode tahun 1966 sampai 1988. Sejak Orde Baru inilah pemilu dilaksanakan kembali secara rutin setiap 5 tahun sekali, yang dimulai pada tahun 1971. Di periode inilah pemilu dilaksanakan kembali untuk pertama kalinya setelah tahun 1955. Tapi faktanya boleh kita simpulkan bahwa pada masa itu partisipasi rakyat dibatasi dengan hanya adanya 3 partai politik sebagai peserta pemilu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, yang dibatasi kan partai politiknya, Bang. Yang dibatasi pesertanya, bukan pemilihnya. Oke, untuk kalian yang masih bertanya seperti itu, ada kemungkinan kalian baru pertama kali melihat konten di channel saya ini. Karena makna partisipasi itu bukan cuma soal memilih, tapi juga soal ikut serta menentukan arah politik negara, baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih. Nah, teman-teman, di pemilu pada era Orde Baru, kita bisa melihat dinamika tantangan demokrasi yang bukan hanya sebagai tantangan, tapi sudah menjadi bagian dari proses pemilu. Saya tidak akan sebutkan jenis-jenis dinamika dan tantangannya. Teman-teman bisa membacanya di buku Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Pada era Orde Baru inilah partisipasi memang tinggi secara angka, tapi kualitasnya masih boleh dipertanyakan, teman-teman. Nah, dari era Orde Baru, mari kita berpindah ke era berikutnya, yaitu era reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di era reformasi inilah
jalan pemilu bebas dan adil akhirnya terbuka. Jalan itu ditandai dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1999 yang multipartai dengan partisipasi rakyat yang tinggi. Nah, dari pemilu 1999 ya, kita lanjut ke pemilu tahun 2004 yang kemudian menjadi tonggak sejarah pemilihan presiden secara langsung. Kenapa? Karena di pemilu tahun 2004 inilah untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Oke, untuk dan atas nama durasi konten, maka singkat cerita, masuklah kita ke pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019. Nah, di 3 pemilu ini partisipasi tergolong tinggi, yaitu antara 70–81%. Tapi muncul tantangan baru yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tantangan demi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia mulai berdatangan sejak pemilu di tahun 2019. Pertama, tantangan itu datang dari dunia digital, yaitu hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian di media sosial. Wis, tidak berhenti sampai di situ saja, Pak. Karena ternyata maraknya penggunaan media sosial sebagai ekspresi kebebasan berpendapat yang menjadi ciri khas era reformasi, akhirnya lahirlah yang namanya politik identitas. Politik identitas ini pula lah yang kemudian memberi warna tersendiri di dunia digital melalui berbagai platform media sosial. Kemudian dari semua dinamika itu, muaranya adalah polarisasi sosial. Pemisahan kelompok sosial berdasarkan pilihan politik masyarakat. Di sini kita harus sedih nih teman-teman. Indonesia yang harusnya indah karena perbedaan, justru perbedaan itu sendiri yang menjadi tantangan dalam merawat keindahan hidup berbangsa. Mulai dari hoax sampai polarisasi sosial, sungguh ini benar-benar sebuah tantangan yang tidak sederhana bagi bangsa kita. Teman-teman, untuk membuka cakrawala pengetahuan kita tentang demokrasi, mari kita lakukan perbandingan global dengan cara melihat bagaimana pemilu dan demokrasi dilaksanakan di berbagai negara. Kita akan memulainya dari India. Demokrasi di negara ini sering disebut-sebut demokrasi by numbers, di mana memang sih partisipasi pemilihnya, waduh cuy, mencapai ratusan juta pemilih. Nah, fakta ini mengantarkan India menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Di pemilu tahun 2019 saja teman-teman, India tuh berhasil melibatkan lebih dari 900 juta pemilih terdaftar dengan 600 juta orang yang benar-benar datang ke TPS. Di pemilu terbarunya India yang dilaksanakan tahun 2024 yang lalu, ada 968 juta orang dari populasi India sebesar 1,4 miliar pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suaranya pada pemilu. Ini setara dengan 70% partisipan dari total populasi di India. Nah, yang kalian harus tahu dari pemilu India ini, selain jumlah pemilihnya adalah logistiknya. Bayangkan teman-teman, ada hampir 5,5 juta mesin pemungutan suara elektronik atau EVM yang digunakan untuk lebih dari 1 juta TPS. Teman-teman juga harus tahu jumlah penyelenggara pemilu dan personel keamanan yang bertugas itu jumlahnya sebanyak 15 juta personil. India nih bos. Senggol dong. Oh ya, tadi saya singgung mengenai mesin pemungutan suara elektronik kan ya. Nah, kalian nih perlu diketahui juga nih bahwa di India tuh melaksanakan pemilu menggunakan electronic voting machine atau EVM. Itu dilakukan sejak tahun 1999. Ya kebayang aja kalau nggak pakai mesin gimana ribetnya melayani lebih dari 900 juta pemilih. Ini jumlah pemilih yang 4 kali lipat lebih besar dari Indonesia. Oke, logistik pemilu India juga wow banget teman-teman. Bayangkan ada TPS di puncak Himalaya hanya untuk satu keluarga saja loh. Ini menunjukkan betapa seriusnya India menjamin hak pilih setiap warganya. Dari India, mari kita tengok pemilu dan dinamikanya di mana ya? Di Korea Selatan deh. Di negeri ginseng ini demokrasi bangkit setelah rejim militer. Pelajaran penting dari dua negara ini nih adalah bahwa demokrasi itu butuh waktu teman-teman. Bukan hanya waktu tapi juga konsistensi dan partisipasi bermakna. Bukan sekedar angka. Kalau kita lupa sejarah pemilu kita bisa mengulang kesalahan yang sama. Tapi kalau kita belajar, kita bisa memastikan demokrasi kita benar-benar jadi warisan emas untuk generasi di tahun 2045. Jadi, kalau ada yang bilang
Demokrasi kita tuh tidak seperti yang diharapkan. Ingatlah, setiap negara tuh punya tantangannya sendiri. India berjuang dengan jumlah pemilih raksasa. Korea Selatan pernah dibungkam militer. Swiss, masih ingat kan ya? Demokrasi di Swiss tuh, saya udah bahas beberapa kali di konten-konten saya sebelumnya. Swiss ini fokus pada referendum. Ya kan? Dan Indonesia. Meski penuh tantangan, tapi kita telah membuktikan bisa menggelar pemilu kompleks dengan partisipasi tinggi. Pertanyaannya, apa kita bisa menjadikan sejarah ini sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045? Teman-teman, perjalanan pemilu kita penuh pasang surut. Dari 1955 yang demokratis, Orde Baru yang membatasi, hingga reformasi yang memberi kita kebebasan. Nah, sampailah kita pada pertanyaan, maukah kita menjaga agar demokrasi tetap sehat ke depan? Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang analisis dan strategi memperkuat demokrasi, semua sudah saya tulis di e-book Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini biar makin banyak orang tahu sejarah pemilu kita. Dan pastikan subscribe sekarang. Karena nanti di episode yang keempat, saya akan membahas indeks partisipasi pemilu di Indonesia. Daerah mana yang tertinggi dan daerah mana yang terendah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.